Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hawla wa la quwwata illa billah. والتوفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما كان الله الصلاة والسلام على Alhamdulillah, jadi kita syukur kepada Allah Ta'ala yang dimana malam hari ini kita masih diperkenankan untuk mencicipi nikmat ini, suatu perintah yang wajib yang diwajibkan kepada kita dalam menuntut pengadilan dan apa yang kita lakukan pada hari ini kita harapkan benar-benar mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya. Kita sisihkan niat mudah-mudahan Allah berkata untuk mencatat kita untuk selalu selamat di dalam apa yang dilakukan kepada kita untuk khusus belajar ilmu agama serta mengamalkan apa yang kita tahu mungkin berkahan daripada majelis ini, berkahan daripada berkahan daripada wirid yang kita baca, betul membuka untuk kita taufik dan hidayah untuk kita untuk mampu mengamalkan dari apa yang telah kita pelajari ini. Salawat dan salam yang kita haturkan kepada Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala terus bimbing kita untuk selalu bersemangat di dalam menjalankan apa yang telah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam hari ini kita kedatangan guru kita Ustaz Kubai, mudah-mudahan kehadiran beliau semakin menambah keberkahan dan majelis. Amin. Bagaimana kalau saya hadir di pengajian beliau sebelum ada kajian, Anda disuruh ngomong, sekarang kajian. Gitu. Iya. Saya datang ke sono, Anda diminta ngomong atau dua kalimatnya, sekarang gantiin, nggak boleh. Udah malam. Enggak. Belum pagi. Kan orang tuh kalau dikasih, maka yang dikasih mesti ngasih juga. Gitu kan. Ya saja. Saya mau belajar, mau ngaji. Ini nggak ngaji saja. Nggak ngaji gitu kan? Ngobrol santai. Sallu ala Muhammad. Ulang nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sekalian yang berbahagia, yang terhormat wabil khusus akhirul mahbub Ustaz Muhammad Rinal Al-Ghazali, mata'anallahu bikul hayati, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dimudahkan dalam segala urusannya, dikabulkan segala hajat dan niat baiknya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Sahabat Baik Akhirul Mahbub Eko, juga ada siapa nih? Pak Dede. Ya. Pak Dede juga dengan Pak Hamzah, Pak Chandra. Ini sebenarnya Andi. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini hadir yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidaklah kita kembali dari tempat ini melainkan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya
Saya hadir ke sini cuma pengen ngaji sama Ustaz Anis sama Ustaz Renal. Ya. Khobar aneh diminta isi di tempat ini, ya alangkah baiknya aneh mau survei. Pengen lihat dulu keadaannya seperti apa, malah disuruh isi. Sebenarnya nggak pantas ngisi sekarang, belum sah. Kemarin perjanjiannya awal bulan November. Insya Allah setelah khaul dari sana kita diberikan panjang umur, ya bisa ziarah ke Solo, ya menghadiri haul Habib Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Habsyi, dan kita ziarah ke makam Habib Muhammad Anis bin Ali bin Ali Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah berkabulkan segala hajat kita. Ya di sini karena sudah terpaksa ngomong, nggak ada yang pantas saya sampaikan, hanya sekedar mengingatkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat, wa innamal likulli imri'in ma nawa." Rasulullah SAW bersabda, segala sesuatu amal perbuatan yang baik tentunya itu tergantung kepada niatnya, dan setiap amal yang kita kerjakan itu tergantung daripada apa yang kita niatkan. Jadi sekali lagi saya hanya ingin mengingatkan bahwa mari kita luruskan niat kita hadir ke tempat ini, karena begitu pentingnya niat. Sampai juga ada hadis dari Rasulullah bahwa orang yang mengerjakan perbuatan dunia apabila diniatkan untuk akhirat maka akan mendapatkan kebaikan akhirat, artinya bernilai ibadah. Begitu juga ada orang yang melakukan amal akhirat tapi niatnya niat yang nggak benar, yang nggak lurus, ya, mungkin karena ria, mungkin karena ujub atau segala macamnya, maka dia nggak mendapat nilai ibadahnya. Gitu. Nah makanya di sini mari kita luruskan lagi niat kita untuk menuntut ilmu. Berapa banyak fadilah-fadilah yang telah disampaikan dan dikhabarkan oleh hadis Nabi tentang keutamaan ilmu. Di antaranya yang sering saya sebutkan, ini hadis kepada Ibnu Mas'ud dan berlaku juga untuk kita semua. Kalau Rasulullah SAW Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min ikin alfi raqabatin yang kedua wa nazaruka ala al-alim khairun laka min alfi farsin tasaddaqta biha fisabilillah wa salamuka ila al-alim khairun laka min ibadati alfi sana. Wahai Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah, dapatnya engkau di majelis ilmu hanya satu saat, ya, mungkin saat ini sejam, ya, saatan, 1 jam, tanpa engkau memegang pulpen dan tanpa menulis satu kata pun, lebih baik daripada engkau memerdekakan 1000 budak. Pandangan engkau kepada orang alim lebih baik daripada 1000 kuda yang engkau sedekahkan fisabilillah. Salahnya engkau kepada orang alim
lebih baik daripada engkau beribadah 1000 tahun. Jadi ini adalah keutamaan ilmu. Lebih tepatnya keutamaan daripada majelis ilmu. Kita duduk sejam, nggak pakai nulis, nggak pakai megang pulpen, cuma dengerin doang. Pahalanya udah segitu banyaknya. Apalagi kalau kita sambil nulis, benar-benar kita ingin menuntut ilmu. Nah ini berarti memang ilmu itu adalah sesuatu yang sangat diutamakan. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Yang jadi pertanyaan, ilmu apa yang wajib kita pelajari? Apa semua ilmu? Termasuk ilmu kedokteran, ilmu kimia, ilmu matematika. Nah, di sini diterangkan bahwa ilmunya itu pakai alif lam yang menandakan suatu ma'rifat yang sudah dikenal. Para ulama menafsirkan bahwa ilmu di sini adalah ilmu tentang ilmu agama. Dan apakah semua ilmu agama wajib kita pelajari? Tentunya ada yang enggak semua ilmu kita harus pelajari. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini ada bawa sih kita, cuma kita bahasa Indonesia aja ya. Ngajinya nanti aja. Di Ta'limul Muta'alim disebutkan ilmu itu enggak semuanya wajib dipelajari. Yang wajib adalah ilmu hal. Apa itu ilmu hal? Ilmu yang kita gunakan di saat kita perlukan saat itu. Misalkan kita atau anak kita, kalau kita udah kelewatan kali ya, anak kita di saat usianya menjelang balik, itu wajib kita ajari untuk sholat. Nah itu yang wajib untuk mempersiapkan dia agar saat balik sudah bisa sholat. Kalau kita mau puasa Ramadan, kita wajib untuk pelajari tentang puasa. Di saat kita sudah punya banyak harta, sudah banyak materi, di situ ada kewajiban yaitu bayar zakat. Maka wajib kita mempelajari tentang ilmu zakat. Kita mau berhaji, kita wajib mempelajari ilmu haji. Nah itu yang dinamakan ilmu hal. Tapi apakah sebatas itu aja yang namanya ilmu hal? Sedangkan kita diperintah belajar itu minal mahdi ilal lahad. Kalau kita udah belajar sholat, udah pintar sholatnya, ya kewajiban untuk belajar sholatnya udah hilang. Tapi memang sebatas itu. Secara syariat mungkin seperti itu. Tetapi di dalam kitab Ta'limul Muta'alim juga disebutkan yang wajib untuk kita pelajari diantaranya adalah tentang ilmu batin. Bagaimana kita sholat yang bisa khusyuk. Selama kita belum bisa khusyuk untuk sholat, maka kita wajib untuk belajar khusyuk. Terus ilmu sabar. Sebelum kita bisa sabar, kita masih terus untuk belajar sabar. Ya, makanya yang namanya menuntut ilmu ya dari kita dilahirkan sampai kita menutup mata, ya, sampai kita di liang lahat, nggak ada berhentinya. Dan memang nggak akan pernah berhenti sebelum kita sampai benar-benar ma'rifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita luruskan lagi niat kita untuk menuntut ilmu, dan juga dikatakan di Ta'limul Muta'alim itu niat kita untuk menuntut ilmu yang pertama adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua apa? Untuk kehidupan kita bahagia di akhirat nanti. Dan yang ketiga
niatnya untuk memerangi daripada kebodohan, khususnya untuk diri kita dan juga khususnya umumnya untuk semua orang-orang yang belum mengerti. Jadi ilmu kita manfaatin juga untuk orang. Kalau kita udah mengerti, kita ajarin orang. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Tetapi jangan sampai niat kita karena begitu unggul, begitu masyhurnya keutamaan ilmu, keutamaan ulama. Jadi yang kita tuju adalah keutamaannya. Yang begini yang disebut oleh Imam Al-Ghazali adalah orang-orang yang tertipu, belajar tetapi mengikuti setan. Yang kita tuju apa? Materinya. Yang kita tuju apa? Keutamaannya, kemuliaannya. Mungkin antar kalau gue jadi ulama dipandang orang, ya kan? Atau paling enggak gue bisa jadi imam masjid, ntar orang pandang. Atau dengan ilmunya dia untuk mengumpulkan harta dunia. Ini yang tidak bisa. Jangan sampai kita tertipu oleh tipu daya setan yang bisa melalaikan kita daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini aja sedikit, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan kita kembali lagi, kita luruskan niat kita, semata-mata kita belajar buat memperbaiki diri kita, memperbaiki kualitas ibadah kita, ya. Yang tadinya sholatnya masih belentang-belentong, ya kan? Dengan adanya kita dengerin ini, kita jadi lebih rajin. Yang tadinya udah rajin, makin rajin lagi, sholatnya di awal waktu. Begitu beduk ada di masjid, beduknya di masjid. Ya. Jadi seperti itu. Semakin hari dengan kita menuntut ilmu, semakin meningkatkan kualitas ibadah kita. Dan mudah-mudahan Allah ridha kepada kita. Yang penting kita jangan sekali-kali menganggap bahwa ibadah kita itu udah banyak banget, udah bisa menolong diri kita di akhirat nanti. Jangan. Ya. Pokoknya kita ibadah aja. Yang penting berdoa, istighfar, minta ridho Allah Subhanahu wa taala. Minta rahmatnya Allah. Karena kita masuk surga karena rahmatnya Allah, bukan ibadah kita. Ibadah kita ya paling masih ujung kuku dibandingkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Demikian, mudah-mudahan bisa dicerna. Nanti kalau memang jadi, mulai November ya, mulai November, minggu pertama dan minggu ketiga. Wah, berarti udah ada kesepakatan nih berdua nih. Jadi kita belajarin hidayah ya, sama seperti yang di rumah tentang akhlaknya Ustaz Rena, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa? Enggak, ini mah ya, betul Ustaz, baca sekarang mana Ustaz? Nomor 16. Tentang Ridho. Biqada Roma. Ya, baca Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ridho biqadaillah ta'ala. Asabru ala ta'ati wa sabru ala tarki maksiyah. Asyafa'atu wa rahmatu ila khalqi. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekarang kita memasuki bahasan ridho bi qadarillah. Masih berkaitan tentang adab nazar hamba kepada Allah. Makalah yang ke-18 ya. 19. Ada yang mau bawa kitabnya, kan kitab yang lama yang penyanyi itu gede banget kan, sampai rusak gitu. Oh ya. Ada pengen lihat kecil. Ini ada 4. Masa? Habis. Punya ini gede banget yang lama soalnya. Dan yang dimasalah kan masih pakai kawat itu. Oh iya. Itu kalau Spiral. itu suka Spiral kali. Terus spiral. viral lah. Spiral. Ya, qala musannif rahimahullah ta'ala wa adab man fa'ala wa bikum darin amin ya rabbal alamin. Ridha bi qada'illah. Ridha maknanya puas dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Itu maknanya. Biasanya Ustaz kita satu makalah aja Ustaz nggak panjang-panjang. Jadi nggak panjang. Ini bisa dia. Karena Ustaz kalau lagi kurang garam nanti kalau kita garam ini. Ya berarti ya ridho bi qadaillah. Berarti yang dibahas ini adalah hal yang kurang disenangi oleh hati. Karena kalau enak pasti ridho, kalau senang pasti ridho. Nah, itu udah keumuman lagi enak lebih senang. Itu kan pertanyaannya di sini kan kalau kita pahami ridho dengan kata merasa puas, berarti bila mana keadaan kita yang mungkin tidak kita sukai, nah kita mengeluarkan ketidaksukaan dari hati kita. Nah, lalu usahakan. Masya Allah. Baru turun dari Misalnya langit. beliau yang baca awal itu Ustaz. Baru turun dari langit ya ini. Ini saja kawan. Jafar. Mana masuk dalam? Masuk Jafar. Oh enggak. Sini boleh sini. Assalamualaikum warahmatullahi Pada apa? Ini Habib bukan ini. Jafar segaf ya. Sehat. Boleh Ustaz. Sini boleh atau sini boleh? Ini sambilnya. Sini Pak. Udah mulai. Belum, Baru bismillah. Mulai saya tanya undang. Saya soleh kok. Udah bisa dimulai? Berarti ya ini sesuatu perkara yang tidak disukai tapi kita mesti ridho, mesti puas gitu. Dan juga berarti mesti ada yang dikeluarkan dari hati kita, ketidaksukaan dengan apa yang terjadi. Yang namanya hidup ya, ada yang enak, yang alhamdulillah. Kalau ketemu yang gak enak, nah datang sesuatu yang tidak enak ini, ya ini kita mesti keluarkan itu. Ketidaksukaan itu mesti dikeluarkan dari hati kita. Nah itulah itu. Nah di dalam Al-Quran masyhur ayatnya radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khashiya rabbah. Coba perhatikan Allah ridho ya, radhiyallahu anhum, Allah ridho pada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dzalika liman khashiya, itulah mereka yang takut kepada Allah. Khashiya takut, khauf takut, haiba takut. Kalau bahasa Indonesia takut ya khalas takut. Tapi kalau bahasa Arab berbeda itu. Takut dalam bentuk khauf,
beda. Takut dalam bentuk khasyah beda. Takut dalam bentuk hibah berbeda, nggak sama. Nah, dalam Al-Quran, khafuni in kuntum mu'minin, takutlah kalian kepadaku jika kalian beriman. Jadi syarat keimanan mesti takut. Kalau memang iman kita mantap, tentu bawaan iman tersebut akan takut kepada Allah Ta'ala. Nah, itu khawf itu. Ada lagi disebut khasyah, bagian syarat dalam bentuk pengetahuan. Hanya inama yakhsha min ibadihi ulama. Sungguh yang takut kepada Allah ulama. Khasyah beda kan? Khasyah. Nah, khasyah ini biasanya dari pengetahuan yang telah dipelajari lantas diamalkan. Nah, hamba yang ridho kepada Allah ini hamba yang disebut dialah yang takut khasyah kepada Allah Ta'ala. Berarti ya khasyah ya tersyaratkan padanya ada ilmu dalam dirinya. Ilmu lantas diamalkan. Dia tahu apa-apa yang datang dalam musibah pada dirinya itu tidak akan langsung datang melainkan biidznillah. Dengan pengetahuan, dengan ilmu yang dipelajari. Ayat mengatakan ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah musibah datang kepadanya melainkan dengan izin Allah. Nah, orang yang tahu dari mungkin ayat yang dipelajari atau keterangan ulama ya, yang dia dengar, dia tahu lantas iya betul ini musibah akan datang kecuali izin Allah. Dan diimani ya ada gerbang, maka Allah akan bimbing dia punya hati. Nah, dia tahu tuh bahwasanya ini ridho adalah mesti baginya. Kenapa? Karena sudah tahu ini musibah nggak bakal datang, nggak bakal terjadi terkecuali ya Allah. Anda sakit, Anda mules, Anda pusing, Anda kena stroke, bukan stroke yang datang, tapi Allah datangkan stroke. Anda mules bukan salah makan, tapi Allah datangkan sakit. Sekalipun sekarang ini musibah yang menimpa saudara kita di Palestina, bukan Israel, tapi memang Allah uji Palestina memang Allah Akbar dari Allah. Makanya anda pastikan kenapa warga Palestina dikasih musibah seperti itu. La yukallifu illa nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan memberikan ujian melebihi batas kemampuan. Nah, sekarang dikasih warga Palestina dengan ujian yang sangat berbeda. Allah tahu dan Allah telah ukur kadar mereka, pasti mereka sanggup. Kalau memang kita sanggup seperti mereka, pasti ini musibah datang pada kita. Kenapa itu musibah datang pada kita? Allah tahu kita nggak bakal sanggup, tapi Allah datangkan ke negeri sana. Karena Allah tahu kadar hati mereka dahsyat hebat. Dan coba lihat, memang ada beberapa yang lemah, tapi banyak yang kuat. Sampai mereka mengatakan, kami tidak akan meninggalkan gerejanya. Ini kesempatan anugerah, hadiah yang besar dari Allah untuk kami. Syahid. Minan Nabi Sadiqin Usaidah Salihin wa husna ulaika rafiqah. Golongannya aja. Ya, mereka, kita untuk mendapatkan bagian mereka, kita mesti taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Mereka itulah bersama yang Allah anugerahkan nikmat atas mereka. Nabi Sadiqin Usaidah Salihin. Nah, kita untuk dapat bergabung dengan mereka, kita betul-betul taat dulu pada Allah dan Rasulnya. Nah, sekarang anugerah itu Allah berikan kepada mereka, dan mereka tahu, mereka paham ini ayat. Ma'asaba min musibatin illa bi'idznillah. Mereka paham betul Allah tidak akan datangkan musibah terkecuali izin Allah. Di ayat yang lain sebagai hukuman buat mereka. Ya, Inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi'annahum jannah. Allah membeli jiwa mereka dan mereka orang mukmin dengan bayaran surga. Surga bayarannya. Antum juara dibayar pakai duit. Ini enggak, Allah beli jiwa. Allah beli jiwa orang Filistin, harta mereka yang telah hancur binasa dibom sama musuh-musuhnya. Tapi Allah bayar dengan surga. Dan itu yaqatiluna fi sabilillah. Mereka berperang di jalan Allah Ta'ala. Ya, namanya perang. Bisa mereka bunuh, bisa mereka dibunuh.
wa'dan alaihi haqqan fi Taurat wal Injil wal Quran. Dan janji itu sudah dinyatakan di dalam Injil, Quran sama Taurat. Ya. Dan siapa yang paling menepati janji? Allah. Fastabshiru. Ya, kasih kabar buat mereka yang mereka telah jualan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fawzul azim. Semoga yang penuh kenyamanan di dalamnya. Makanya mereka kira wah musibah. Makanya langkah mereka ridho. Ya, enggak ada jalan lainnya. Rugi kalau saya nggak ridho. Begitu pun musibah datang lagi. Rugi kalau gua nggak ridho. Rugi sampai rugi. Rugi udah musibah dapat. Tapi kalau saya puas, babur rahmah, babur jannah, jannatul na'im, dapat kembali mereka. Maka meridak dengan musibah yang tidak kita sukai, ya babur azim, mendapatkan pintu yang agung yang Allah siapkan untuk dia, jannatul surga bagi dia. Subhanallah. Ya Allah, musibah yang datang kepada kita paling biasanya sehari dapat 20 tarikan, tiba-tiba kok nggak dapat. Ya Allah, asal apa itu? Allah membagikan mereka itu, ya Allah. Biasanya itu pokoknya lagi malas kerja ini atau gimana ini? Biasanya tuh ya gercep banget ini ya, masuk kantung sekarang kok malas nih, belum dikasih makan ini. Belum susuin itu ya. Karena hari Senin ini. Nah, ini kan musibah, ya Allah, musibah yang kita dapatkan tidak sebanding dengan apa yang mereka dapatkan. Nah, dulu ada seorang santri bertanya dengan gurunya, guru, apakah kita tahu bahwa Allah itu ridho dengan kita? Maka dijawab oleh gurunya, enggak. Apakah tahu? Sedangkan ridho itu gaib. Lantas kata si gurunya, tahu guru, tahu. Emang gimana kata gurunya? Kalau saya mendapati hati saya ridho dengan Allah, saya dapat Allah ridho kepada saya. Sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap apa-apa yang terjadi mungkin hikmah. Ada hikmahnya, nggak mungkin ada hikmahnya. Kamu kehilangan sesuatu, hilang motor, hilang segala macam, ya ada hikmahnya. Makanya anjuran dari saya, merasa memiliki itu jangan berlebihan. Akunya kecilin aja itu, akunya itu. Motor aku. Bukan kalimatnya, tapi rasa memiliki dalam hati itu kecil. Kalau memang itu memang motor kita 99% kasih ke Allah, 1% punya kita sebagai bentuk amanah yang diberikan kepada kita. Kalau hilang, ya Allah yang punya kehendak. Ya, betul. Kam min sahihin mata ghaira ilah. Berapa banyak orang yang mati tanpa sebab, banyak musibah tanpa ada mukadimah, tanpa ada apa namanya itu istilahnya itu tanda-tanda gitu. Berarti ya siapa sih yang mau kena musibah? Siapa yang mau? Nggak ada yang mau. Tapi berarti ada yang ngatur orang hidup ini. Ada yang ngatur nggak? Ada yang ngatur. Annahu muridun lil ga'inan mudabbirun lihasiyah la yajri fil muluk wal malakut qalilun saghirun qalilun katsirun qalil ziyadatun nuqsan warfan kufur. Ya, murid lil ga'inan, Allah yang menghendaki seluruh penciptaan alam semesta. Mudabbir lihadisah, Allah yang telah mengatur peristiwa, telah merancang peristiwa. Tidak berjalan di alam malakut, alam dunia, kecil banyak, tambahan, kekurangan, kufur, pengenalan segala macam, ya, sehat, sakit, nggak ada illa biqadri, wabihukum manusiahi. Ya, terkecuali dengan ketetapan Allah, takdir Allah, hukum Allah, keinginan Allah. Masyarakat, sesuatu yang Allah kehendaki akan terjadi, sesuatu yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Berarti ada ngatur. Ana baru beli motor tiba-tiba hilang, berarti ada yang menentukan. Ya Allah, belum juga lunas langsung dimat sama orang. Nggak lama ditaruh motor, Mbak. Kemarin ada ibu ceritakan pengajian di Kemenyan. Motor anaknya hilang. Dia cuma naruh anaknya sebentar,
dibalik motor hilang karena kuncinya kecantol. Iya, cuman jaraknya ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman ya Allah, cuman mungkin di depan itu antar sebentar. Berarti kalau sampai kuncinya nggak dicabut, berarti memang nggak jauh itu jarak. Yang biasa juga begitu. Ditaruh motor, dikunci, dia masuk antar anaknya. Pas kalau itu motor innalillah, nggak ada lagi. Ya, lantas orang tuanya agak kurang menerima, kurang senang, kurang bahagia. Lantas saya sampaikan ibu asa atau kerusyaan bahwa khairukum. Ibu barangkali ya, sesuatu yang tidak ibu sukai itu baik buat ibu. Sesuatu yang tidak ibu sukai baik buat ibu. Akan ada hikmah bu. Coba nanti cek. Ya. Nggak lama kemudian setelah saya ngomong begitu, iya betul Ustaz, benar Ustaz. Kenapa? Sebulan lalu anak saya mau dibegal orang. Pulang dari pengajian mau ke rumah kemenyan, ya itu ada turunan ke bawah itu anak saya pulang 2:30 dibegal sama orang, anak saya turun, anak saya ngambil lampu, dikibas begitu, kabur begitu lain. Nah mungkin hal itu akan terjadi kedua kalinya ibu. Tapi bentuk sayangnya ibu, bentuk solehnya ibu, bapaknya soleh, ibunya soleh, segala macam, dengan cara begitu agar Allah jauhkan ibu dari musibah. Kita tak tahu. Ya mungkin kalau memang masih ibu masih melawan dengan ketentuan, tetap masih melawan, masih nggak terima gitu, takutnya nanti kena lagi. Ya, makanya alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah. Makanya ada pelajaran sabar. Ya, kalau memang sabar nggak ada, nanti musibah nggak bakal ada. Karena musibah Allah telah tetapkan, innal insana min nutfatin amsyad wa nabtalihi. Kami ciptakan manusia itu dengan nutfah dari sperma yang berhamburan, lalu kami uji. Kalau memang masih manusia hidup pasti akan ujian. Dan ujian macam-macam, nggak mesti sakit, juga lagi enak juga ujian. Nabluukum bisyarri khairi fitnah. Ya, kami uji kalian dalam keadaan yang buruk dan keadaan baik sebagai fitnah, ujian itu. Jadi jangan mengira yang orang lagi nggak kena musibah itu selamat, dia lagi diuji. Jadi kita lebih tenang, ya lebih tenang. Kita nggak bakal lepas dari ujian mustahil. Ya, itu. Dulu, ya, Nabi Isa alaihissalam, ya, pernah beliau bermunajat kepada Allah Ta'ala, ya Allah, tunjukkan saya akan satu amalan atau beberapa amalan yang bila mana saya kerjakan hal itu engkau ridha kepada saya. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Musa engkau enggak bakal sanggup. Nabi Isa alaihissalam pernah meminta kepada Allah agar dikasih petunjuk untuk mengamalkan sesuatu yang bila mana dia mengamalkan itu Allah ridho dengan dirinya. Lantas Allah jawab, engkau tidak akan sanggup. Ketika Allah jawab engkau tidak akan sanggup, langsung itu Nabi Isa tersungkur jatuh dalam keadaan sujud minta maaf. Lantas Allah kata Allah Ta'ala, ya, keridhoanku aku letakkan terhadap sesuatu yang kau ridho kepadanya. Jelas? Keridhoanku aku letakkan kepada sesuatu yang kau ridho kepadanya. Ya tadi kalau lagi yang nggak enak, ente ridho, situ keridhoan. Datang musibah silih berganti, kamu puas, ya alhamdulillah, ini nikmat dari Allah Ta'ala. Nah disitulah keridhoan itu. Kalau mau dibandingkan dengan suatu amalan atau beberapa amalan yang kita kerjakan ke Allah itu kita nggak bakal sanggup. Mungkin seandainya nih, ya udah kalau begitu kita kerjakan sholat 2000 rakaat gitu, mampu nggak kita? Nggak mampu. Dengan kita kerjakan 2000 rakaat saya ridho, bisa nggak gitu? Ini sebagai contoh, nggak bakal mampu. Atau ente jalan ke Filistin, bolak-balik, ya. Dan sebab itu anda ridho kepada ente, nggak bakal sanggup kalau bentuk amalan. Tapi di sini gampang, ya.
apa-apa yang telah aku datang kepadamu, sesuatu yang tidak kau sukai, kau merasa puas dengan hal tersebut. Nah, disitulah letak kerinduanku. Kamu gak punya anak, sama seperti ya, mencuri itu alhamdulillah. Pasti ada rahasia yang kita nggak tahu. Penasaran, nyari lagi. Kali dari sumber yang lain gitu ya, kali. Kalau masih menantang juga kan, penasaran gitu ya, kelas ya cari lagi nggak apa-apa. Nah, karena ada batasan pakai gitu kan, masih boleh. Berarti bukan artinya kita melawan, ada ketentuan, ya, masih ada keringanan di situ kalau untuk menambah. Gitu. Penasaran mungkin dari sini belum dapat, coba di tempat yang lain. Minimal 4 go. Ya kalau mau penasaran ya apa aja ya. Kalau penasaran, kalau nggak penasaran, kalau tadi qanaah merasa cukup, alhamdulillah. Oleh karena itu, ya radhiyallahu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Nah, takut. Nah, jadi ridhonya itu ya akan muncul dengan sebab ada rasa takut. Nah, kalau seandainya saya telah tahu, saya masih menentang juga atas ketolak ini, wah bahaya bagi saya. Bahaya, mendingan saya ridho rasa puas mau nggak mau sudah. Ya nikmatin aja udah ya. Kenapa kalau saya menantang ya bahaya, udah musibah kena, Allah murka, naudzubillah. Jadi ada basic yang mesti dipegang, khasyiyah. Makanya godanya ngaji, kita belajar akan muncul tuh khasyiyah. Pengetahuan iya. Ternyata betapa penting mesti kita ridho dengan apa yang telah Allah tetapkan. Jelas? Nah, khasyiyah takut. Nah, sampai dikatakan apa namanya tuh khasyiyah ini kalau masuk ke pembahasan takut ya, kita ini kadang-kadang lebih, kalau seandainya rasa takut kita itu kepada neraka sebagaimana rasa takut kita dengan kemiskinan, datang ke jannah. Kadang-kadang ancam neraka nggak begitu mengerikan daripada kemiskinan. Itu na'udzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Allahu akbar. Tuyul masuk dari pagi nggak datang, masuk azan setan ini udah tutup sudah. Nah, jangan masuk khawatir iblis ya. Oh, tadi dari pagi kita dapat, tiba-tiba dapat Ustaz. Dia mendingan ke antar, baru tuh caranya. Walhasil itu tuh ancam neraka tidak lebih menakutkan daripada kehilangan satu. La ilaha illallah. Allah. Senggol-senggol lah berdua. Ya, jangan begitu ya Allah, sayang. Barangkali antum jual mahal dengan kalau disertakan lebaran azan ya enggak jual mahal ya. Aja ganggu sholat. Enggak, ntar aja. Matiin. Udah selesai setengah jam. Meski sebelum azan mati. Dari situ apa namanya? Sahibul hal mufarrijun. Orang yang punya kekhawatiran, ya Allah, narik nggak dapat, tenang, mufarrid akan ada jalan keluarnya. Kenapa? Allah yang buka jalan keluar tersebut. Dan Allah menyaksikan ente. Kalau ente jual mahal dengan dunia, Allah buka dunia. Sallallahu alaihi wasallam. Ngomong kayak bener aja. Benar. Apa Sat? Insyaallah. Ini ngelantur Sat ini. Orang gila ngomong Sat. Ngomong Haji Dayat ngomong ya, gitu kan? Ya. Dan ini ya Allah itu terjadi. Bagaimana mau ridho? Masih miskin aja masih ditakutin, neraka kalah. Neraka katanya 1000 tahun ya, dibakar jadi dari warna merah pekat, 1000 tahun dibakar jadi putih, 10 tahun lagi bakar jadi hitam. Oh itu panasnya nggak gimana nggak kebayang gitu. Masih kalah. Belum ngopi. Ya mau ngopi aja nggak ada duit kayak gitu. Tadi kata deh mau beli kopi. Kopi ilah mau terus. Ya.
Makanya kita ini hidup ini kan satu ya, cuma dua yang pastikan ya. Akhirat dunia wa zailah ya. Diciptakan untuk jin semata-mata untuk menghamba kepadaku, yakni untuk mengenal aku. Kemudian idza jaa ajalul musibah, idza jaa ajaluhum la yastakhirun sa'a wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Artinya hidup adapun sehat afiat yang saat yang memberikan kepada kita ditugaskan untuk mencari tahu Allah, pelajari Allah. Setelah itu nunggu mati. Nunggu mati. Mati di tanah. Mati tanah. Ya, ada yang begitu mati tanam. Ya iya sih mati tanam. Nah, ya, tapi kan yang udah mati sekarang ini kan pengen hidup lagi. Ya, dia mengatakan kalaupun kami masih hidup terus, andai pun kami nanti sujud di bara api nggak pakai. Itu kan gimana? Berarti nggak enak. Bara api yang ada di dunia nggak apa-apa dibandingkan api yang jelas ada baru satu naudzubillah min dzalik. Jadinya nggak betah di sini kan, minta lagi nggak bisa. Bagaimana yang mana ya? Apa namanya itu? Oleh karena itu ini kesempatan yang masih Allah berikan ini ya, nggak ada lain ya, melainkan untuk memperbekali hidup kita untuk semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bagaimana kita bisa ridho sedangkan rasa takut kita belum muncul. Ya. Memang ada pun takut, ada khasyah, ada rahbah. Karena khasyah itu ketika dia mendapatkan ujian, dia bersandar dengan Allah. Ada kelas. Untuk mendapatkan ancaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, nah antum tidak bersandar ke siapapun melainkan ke Allah Ta'ala. Antum pasrahkan ke Allah Ta'ala. Adapun ya rahbah juga sama takut. Tapi kalau dia mendapatkan ancaman, dia mencari makhluk untuk membantu dirinya. Ente mau dicuri, ente mau diculik, mau diancam sama orang, dia datang ke TNI, tolong bantu saya. Nah ini rahbah namanya. Minta tolong sama makhluk. Tapi orang yang punya khasyah, yang telah betul-betul mengenal Tuhannya, dia nggak mau minta tolong kepada siapapun. Karena dia tahu Allah yang segala-galanya. Dia jadi balik lagi ya, ridho biqadarillah. Ridho adalah tugas kita, biqadarillah adalah ketetapan Allah Taala. Ya. Ridho adalah syariat yang mesti kita jalankan, biqadarillah adalah hakikat yang mesti kita pahami. Ya karena berdua, iya kan hanya kepada Allah kami menyembah dan kepada Allah kami minta pertolongan. Nah, na'budu adalah syariat kita. Nasta'in adalah saat itu hakikat. Oke? Hakikat. Ya udah sekarang itu datang musibah, ya sudah menjadi hakikat yang mesti kita terima. Dan tugas kita sebagai hamba ridho dengan apa yang telah ditetapkan dan jalan. Tidak Anda sama-sama hidup tentu nggak lepas dari ujian. Tapi Anda bisa sharing kepada kalian karena memang ya Anda sama itu 11-12 itu. Tapi betul-betul ketika memang kita nggak cerita ke orang kesusahan kita, nggak cerita kepada orang, nggak mengeluh di status, nggak mengeluh segala macam, sekut ya. Hanya Allah yang tahu keadaan kita punya hati. Alam ya'lam anallaha ya'lam sirra wa najwakum. Bukankah Allah tahu sirnya kita, bisikan hati kita? Jadi kalau memang kita yakini Allah Maha tahu pada orang. Tapi ternyata memang setelah kita memang tidak mau mengaitkan segala sesuatu urusan dengan orang lain, memang ada jalan ajib jalan. Dan Anda seringkali mau ke sini nih, selalu minggu-minggu pasti akan ada keajaiban terus. Dan keajaiban ini muncul, masya Allah gitu kan ya. Keluhan demi keluhan. Kalau apa namanya kalau bahasanya kalau orang suka dengan sesuatu dia akan mengungkapkan, betul? Kalau orang ridho dengan sesuatu diskut dia akan diam. Dia akan diam. Kenapa? Musibah datang diskut.
cukup Allah yang tahu. Nah, kalau sudah begitu aja, haji. Anda katakan haji, karena membuktikannya. Anda bukan makam ridho, bukan, cuman mencoba-coba. Apapun masalah di masalah tidak saya ceritakan siapapun nggak ceritakan. Tapi memang hantaman-hantaman balasan baik Allah itu menjelas banget. Bukan berarti Anda sudah masuk makam ridho, bukan, tetapi lagi mencoba. Apakah iya? Ternyata iya terjadi. Gitu. Jadi Anda nggak bisa cerita, tapi emang ajib dan bisa ditajribah, bisa diuji coba hal itu. Ya, ada macam-macam dia sebut. Ya, Allah Sami, Allah Maha mendengar, Allah Basir, Allah melihat keadaan kita. Jadi buat mata manusia, telinga manusia, kadang-kadang ya lagi asik itu ceritakan Tuhan kita, dia akan mendengar. Tapi kalau dia lagi sumpah juga, ya si datang lagi musibah gitu, sorot. Nggak ada yang ngomong gitu dia. Ya. Gitu, tapi Allah yasma Islam ya, yang akan selalu kita mendengarkan Tuhan gitu. Betul? Ya. La ilaha illallah. Jadi tugas kita adalah ya yang penting dari ilmu yang kita pelajari, bagaimana caranya mengantarkan kita masuk ke rasa takut, setelah itu ridho dengan apa yang telah Allah tetapkan. Nah, itu ya. Dan apa namanya juga walaupun kalau bicara itu nggak habis deh. Ada ridho bihi, ada ridho anhu, banyak. Jelas takutnya nanti sok-sok berkelas di pengajian, padahal ini pengajian gitu orang awam nih ngomongnya kok pembahasan alam malakut, nggak begitu. Memang bakti begitu kan? Ridho beda kan, bukan kemauan Anda, bukan. Kan kita kan sengaja kan ngaji satu makalah bahas gitu ya. Nggak, kalau baca terjemahan sih bisa ridho beda terus apa gitu bisa itu. As-sabru ala Nah, sabar kasih Allah Ta'ala ya. Baca aja, enak gak begitu? Nggak enak. Kalau nggak satu, ya kita baca. Aneh bukan membahas ya. Aneh kalau membahas bukan artinya, tapi mencoba-coba. Kalaupun ada sesat, aneh minta maaf ya. Wah, sesat di pengajian. Kelasnya udah yang salah. Ntar jadi ini, oleh semua ngaji Majnun. Ya, Majnun. Gitu ya. Jadi ada ridho yang telah dirancang sejak azalinya. Nah, gitu. Ada ridho dan peristiwa yang datang kepada kita. Intinya, ya apapun yang datang, ya udah ikhlas. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Adapun bahasa Nabi kita Nabi Muhammad, Allah itu kalau pengen menghendaki kita baik, Yusuf bin dikasih masukan. Allah itu kalau cinta dengan hambanya dikasih ujian. Oh, emang ya Allah cinta baik ini dikasih bagi mereka yang siap menerima dengan apa yang telah ditetapkan Allah dalam bentuk hal yang tidak enak diterima oleh dia. Oh, berarti kebaikan, kecintaan Allah terubah kepadanya. Jelas? Oleh karena itu, ya, dibalik dari itu, ya, supaya kita malu banyak menuntut, ya, kita kan ya Allah satu nikmat yang hilang masih sejuta nikmat Allah berikan kepada kita. Mestinya sifat malu di situ. Ya masa ya gua ngeluh dengan satu keadaan, sedangkan masih banyak keadaan yang nikmat memberikan kepada saya. Makanya orang kalau nggak punya malu, nggak ada kebaikan sama sekali. Berarti nggak punya malu sama Allah. Bukannya duit gak datang, ketunda. Kalau operasi nanti, udah gak makan, air gak ada, listrik gak ada, setiap malam apa namanya bom gitu kan. Ya, gak malu dengan mereka. Ada anak kecil tuh kakinya lagi putus dijahit dia baca Al-Quran. Ada anak kecil yang lihat videonya tuh lagi kena musibah, dia cuma bisa nafas, matanya tegar sekali. Ya Allah, gak malu kita sama mereka. Ini nggak hujan-hujan udah mau depresi. Aduh, air 1 galon 5.000 dikali 3 hari berapa itu? Emang ya Allah ya. Jadi
di balik dari itu mestilah kita menunjukkan sifat haya malu kita kepada Allah. Ya, malu bila mana kita tidak kuat dengan suatu keadaan yang sebetulnya itu sebetulnya bukan bahasa yang enak ya. Saya datang itu sebetulnya Allah itu lagi mendekat, lagi ngajak bercengkrama, lagi pengen ngajak kita bercengkrama. Emang itu udah kejauhan dipanggil dengan bahasa Allah yang enak. Ya, kalau dikasih enak dulu kadang-kadang lupa. Nah, coba dibentuk sedikit, ya, diangkat sedikit, ya, agak dibikin susah. Itu bukannya apa-apa. Itu tadi cintanya Allah, baiknya Allah kepada kita. Supaya tadi Allah tuh rindu dengan keluhan, ya Allah, kok susah amat ya Allah ya. Ya Allah, kok susah amat. Ya, itu kalimat yang Allah rindukan sebetulnya. Allah rindu dengan kalimat tersebut. Ya mungkin udah lama jarang kita ucapkan. Dan memang orang tuh kalau munajat lagi susah enak lebih manis. Beda dengan orang yang lagi berkenikmatan sholat, ya Allah, sholat semaunya aja dari mulai takbir sampai salam nggak ada Allahnya kadang-kadang. Allahu Akbar, ini otak mana isinya, hati kemana? Sampai salam ini urus sholat jadi berberkati kadang-kadang gitu. Lagi enak, lagi nikmat, khusyuk jauh. Jadi saatnya kalau kami itu ya khusyuk kita dapatin. Pikiran kemana-mana. Kalau saya membahasakan takbir belum selesai udah ingat ini. Allah ingat ini, ingat itu. Tapi begitulah keadaan gitu ya. Masih banyak kayak gitu ya, masih banyak. Kalau itu, tapi masih Allah kasih gitu nikmat yang banyak. Jadi kalau hilang satu dua nikmat, alhamdulillah. Karena masih banyak setahun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, kita lihat gitu. Nikmat yang masih ada yang masih Allah berikan kepada kita. Anak sehat, ini sehat ya. Alhamdulillah masih mampu untuk membayar. Alhamdulillah masih lancar jalannya. Masih banyak nikmat enggak terhitung sudah. Iman masih Allah kasih buat kita ya. Masih mampu untuk menghini, masih mampu untuk masih banyak enggak terhitung ya. Nah, coba musibah datang tapi lihat stok nikmat yang masih ada. Nah, mudah-mudahan dengan sebab itu kita akan ribut dengan ketentuan Allah. Ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa manfaat, bisa dipahami, bisa kita amalkan. Yang hasil intinya adalah mengeluarkan ketidaksukaan kita dari dalam hati keluarga. Karena yang dihantam ini ketidakterimaan dengan musibah yang datang musibah ya keluar secepat mungkin ya. Ingat ya semuanya itu atas izin Allah. Kalau begitu mudah-mudahan kita akan lebih tenang dalam menyikapi musibah yang datang. Allah a'lam. Semoga saya bisa membantu di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya la ilaha illallah. La ilaha illallah. اللهم بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بالخير وأن تتفضل علينا بالخير وأن تعاملنا يا مولانا وعمل أبناء الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا وبناتنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي في خير ومتفضل في خير يا أرحم الراحمين. اللهم سبحانك اللهم وتحياتك بالسلام وآخر دعوانا الحمد لله العالمين. Alhamdulillah.